Inilah negeri tetangga kita, Malaysia. Dahulu dikenal dengan nama Negeri Tanah Melayu atau Malaya. Sejak ratusan tahun lalu, sejumlah kaum migran datang ke negeri ini. Mereka ingin mengadu nasib dan salah satunya berasal dari Banua Banjar. Konon kaum migran asal Banua Banjar itu setelah lama batanah banyu, baanak bacucu, bahkan babuyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Rame benih tenggarong di waktu era, banyak orang berdatangan tulah di mana-mana. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur, layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Tidak heran lihat adat seni budaya eta. Meski terkadang aneh kedengaran di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa mereka masih kental menggunakan dialek daerah asalnya masing-masing, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Darah elo, basah kuyup, umpat jua belimbur, sirih kuning basah kuyup makin elo. Maka keberhasilan dalam kehidupan dicapai oleh generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan hingga menjadi generasi para pemimpin Malaysia. Lebih dari 6 orang menteri di negeri Tanah Melayu ini adalah keturunan orang Banjar. Dan lebih dari itu, orang-orang asal keturunan Banjar ini dalam kehidupannya tampak lebih bermartabat. Ada yang menjadi ulama, anggota parlemen, kaum cerdik pandai, sampai peniaga dan petani yang tangguh. Dalam laporan Batiti Bubuhan Pulaan Banjar di Malaysia ini, akan kami turunkan salah satu hasil rekaman kami bertemu dengan seorang tokoh warga Malaysia asal keturunan Banjar. Bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Oh, di mana kawan dulu, kawan dulu yang sama berjuang, oh Malaysia. Dan untuk makluman semua, kita juga ada tetamu daripada Banua Banjar sendiri yang datang daripada jauh, dan saya mengharapkan program ini berjalan sebegitu rupa, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar program ini berjalan seterusnya dan tidak mati di sini. Dan inilah merupakan satu wadah pulaan kita di Malaysia, yang mana kita akan mencari bubuhan kita di mana saja yang berada, dan mudah-mudahan dengan adanya keberkatan ini akan bertambahlah lagi ahli-ahli kita yang bak kata presiden kita iaitu Ustaz Saleh, mana jumlah keahlian orang kita Banjar sini sudah melebihi 3 juta. Tetapi yang datang hanya tidak sampai 0.10% saja, kan? Ini saya bagi perangsang kepada semua pulaan-pulaan kita di seluruh Malaysia
berjalan seiringan, yang mana amun kita duduk sama-sama kita duduk, amun kita buka sama-sama kita buka, amun kita melusur kita sama-sama melusur. InsyaAllah mudah-mudahan pagi ini kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean orang yang generasi kelima, tetapi sampean masih aja bisa bahasa Banjar nggak ya? Pakai saja Bang, Pak. Setakat ini alhamdulillah, tapi mungkin jurang apa ni kadapati ruhoi lah yang ketinggalan bahasa kan. Dalam umum dikirakan kadalah sampai 100% dah. Dalam 50% ada 10%. 50% artinya Sidin ini 50% bisa bahasa Banjar. Padahal Sidin ini generasi kelima. Nah, kayak apa sampai generasi kelima aja bisa bahasa Banjar? Bini orang Banjar lah, bini biar. Bini orang Melayu. Oh, Melayu. Di rumah bahasa Banjar atau bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Anak sampean Bang ya, Pak? Anak-anak tuhnya tahu guring. Maksudnya tuh bahasa Banjarnya kayak apa? Kadang-kadang rakai. Sedikit Banjar lah. Boleh katakan 1%. Tapi kalau orang Banjar di Malaysia tuh masih bangga lah mengaku orang Banjar. Kalau peringkat awal dulu takutan. Oh, kenapa asalnya? Pasalnya orang bila disambat dia orang kita Banjar ya. Orangnya dia orang ganas-ganas. Oh, ganas-ganas ya. Orang Banjar itu belahan orang ganas-ganas kita. Dahulu ceritanya. Bila Bekalayan dia orang Banjar. Oh, Bekalayan. Berarti timpasan kan bersusukan orang Banjar. Bekalayan lah. Bang Moyah ini Bang? Moyah ini sudah. Itu pasalnya bila adanya pertumbuhan Banjar. Peringkat awal dulu pertumbuhan Banjar Malaysia ni. Orang takutan nak mengaku ini ada Banjar. Tapi alhamdulillah sejak kebelakangan ni sudah 10 tahun kemudian oleh kerana ada dah orang kita Banjar ni yang jadi menteri, yang jadi profesor, yang macam-macam sunya anda nak ngaku jadi. Jadi ulaan Banjar di Malaysia itu sudah bangga. Kadang lagi kayak Bahari yang penjagawan tuh kadang lagi, wah ini orang Banjar tuh pintaran. Malaysia. Udah Pak Saleh. Tutuhan orang Banjar. Orang Banjar sudah generasi kelima aja masih bisa bahasa Banjar. Apalagi generasi yang sebelumnya. Alhamdulillah. Kulaan Banjar TV, pagi hari ini kami dari Banjarmasin akan mengikuti peserta ekspedisi ke Kulaan dari Bangi ke Potikser. Nah, kayak orang juga kami di sini mendaftar. Nah, daftar agen tolakan. Kami akan mendaftar untuk menyertai mengikuti acara pada pagi hari ini. Kuning ku makan benua datang, tumbuh lebat dalam taman para istana raja, putih kuning. Masih dilanjutkan. Saya rasa kali ini dibuat oleh bubuhan di Bangi atau di Pangot di Kuala Lumpur, dan bulan November nanti akan dibuat oleh kawan kita di Kementerian Besar Subang. Itulah saya mengucapkan kepada tahniah dan mengucapkan terima kasih yang berusaha untuk meramatkan hubungan kepercayaan berapa melakukannya masyarakat dengan hubungan kita orang lebih mengenal kita daripada selama ini dah tahu sangat Tuhan Banjar. Perjumpaan pada hari ini adalah membuat satu konvoy yang dianjurkan oleh Koperasi Sekolahan melalui Kelurahan Banjar Malaysia yang berkonvoy daripada Bukit Mahkota ini menuju ke Perisen, kemudian kita akan menuju ke Bandaraya Melaka, Bandaraya Bersiaran. Karena kemudian aktiviti yang dibuat ini adalah
untuk merapatkan lagi silaturahmi di antara satu sama lain. Dan saya mengucapkan juga selamat datang kepada rombongan daripada Kalimantan Selatan, bagaimana ayah pendeknya Kasel daripada TV Banjar, iaitu Bapak Kamarul ada di samping saya, dan ini Bapak Mr. Anu Bestari ada bersama pengacara TV Banjar daripada Kalimantan serta rombongannya yang telah sudi berkunjung ke Malaysia dan mengiringi untuk lawatan-lawatan kemana juga aktiviti pada hari ini. Beliau ini akan bersama-sama kita pada hari ini selama 1 hari. Jadi tujuan kita apabila sampai di Melaka nanti, ada di Kepolisian nanti, kita ada satu sambutan upacara bergambar, dan kita ada sambutan daripada etnik Banjar yang ada di Kepolisian ini, iaitu kalau tak salah saya di Alai di Kepolisian, dan kita akan daripada penganjur ini akan menyampaikan sebanyak sedikit juadah ataupun sanggup lah bahasa Banjarnya kepada yang memerlukan di Kepolisian. Dan seterusnya kita akan ke Bandaraya Melaka. Selepas Bandaraya Melaka itu kita akan bersurai. Dan pertemuan ini adalah julung kali kita adakan bagi merapatkan lagi silaturahmi kita di antara satu sama lain, satu rumpun Melayu yang disebut Banjar Malaysia dan Banjar Indonesia, di mana juga ada rumpun Melayu yang beragama Islam adalah semuanya Melayu. Jadi kita etnik pun di mana-mana pun kita nak menyatukan bangsa Melayu ini yang paling rapat dengan kita. Jadi tujuan ini adalah julung kali juga kita akan membanyakkan lagi, meramaikan lagi ahli-ahli kita supaya bersama-sama. Bukan untuk kemegahan, bukan untuk kita apa-apa, cuma kita nak meramaikan, kita tahu bilangan etnik Banjar ini, berapa bilangannya dalam Malaysia ini dan berapa yang boleh mengikut kita bersama-sama di dalam pertubuhan Banjar Malaysia. Inilah, sekian. Saya komen hanya untuk itu saja, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada rombongan daripada Banjarmasin, iaitu Kalsel, TV Banjar, dan mungkin ini tuan punya TV Banjar ini, dia punya CCO ni, Bapak Drasti, mungkin akan kunjung bersama isterinya pada hari ini, tapi beliau akan turun di KL je lah. Kita tak dapat bersama dengan kita hari ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada warga saya daripada Kalsel ini yang pada hari ini dengan tujuan satu dan ayatnya satu, kita bersama-sama berkonvoy. Kalau bahasa Banjarnya berarak lah, berarak ke Melaka, ke Kepolisian, berarak ke Melaka. Yang lain-lain daripada itu, saya menyeru kepada pelapis-pelapis di dalam PBM ini supaya dapat kita bersama-sama dan menggantikan pentadbiran pertubuhan Banjar Malaysia ini kepada yang muda-muda dan kepada yang cergas. Begitu juga kepada koperasi Kulaan ini. Koperasi Kulaan ini adalah terdiri pada kami orang yang lama-lama akan mencari pelapis kepada yang muda-muda dan yang cergas, dan pengenerasi ini dapat meneruskan aktiviti daripada PBM dan koperasi ini tidak akan berkubur tanpa tanda. Jadi kita alu-alukanlah kepada yang muda-muda, anak buah, cucu cicit kita daripada etnik Banjar yang asli ataupun yang tidak asli boleh saja digabungkan ke semuanya itu. Ya, dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Kulaan Banjar di Malaysia dan Kulaan Banjar di Indonesia. Alhamdulillah pagi hari ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan rasa sukacita diterima di sini oleh Bubuhan Kulaan di Malaysia atau dangsanak kita, abang kita Haji Idris tadi. Ini menyentuh perasaan kami semua bahwa kami di sini seperti tidak merasa orang asing
karena orang Banjar di Malaysia itu pun sudah seperti keluarga kami. Jadi kami datang dari jauh pada pagi hari ini menemukan sebuah nilai yang luar biasa. Silaturahmi yang tak pernah putus. Nah, silaturahmi yang berkekalan, dan ini sesuai dengan anjuran agama kita bahwa silaturahmi itu adalah bagian dari hubungan antara manusia selain dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mendengar apa yang disampaikan Pak Haji Idris tadi bahwa aktiviti macam ini sepertinya hanya usaha besar yang akan diteruskan, meneruskan generasi berikutnya supaya pembina organisasi pertubuhan Banjar Malaysia dan Koperasi Kulaan ini bisa menjadi abadi, bisa berkekalan sehingga ada generasi berikutnya, generasi muda anak Banjar Malaysia yang meneruskan aktiviti-aktiviti semacam ini. Di masa depan kami paham betul bahwa di Malaysia ini menurut Ketua PBM Pertubuhan Banjar Malaysia Haji Saleh Kasim, bahwa beliau katakan diperkirakan ada lebih dari 2 juta orang di Malaysia ini dari kaum Bumi Putra adalah keturunan daripada Banjar. Nah, dengan jumlah masyarakat yang sebanyak ini, insya Allah ke depan maka banyak aktiviti yang bisa dilakukan di antara dua masyarakat Banjar di dua benua ini, baik untuk ekonomi, untuk pariwisata, dan banyak kegiatan sosial kemasyarakatan lain. Dan satu hal lagi yang kami juga ingin sampaikan kepada Bubuhan Kulaan di Malaysia, bahwa kami selain daripada kegiatan aktiviti di Port Dickson dan Bukit Melintang, kami juga akan belalah perjalanan Batiti sampai di Batu Pahat, di Johor Bahru. Setelah itu kita akan pergi Penang, lalu kita akan ke Bagan Serai, kita akan sholat Jumat insya Allah di Masjid Tinggi, lalu kita juga akan ke Bagan Datu, ke Sungai Manik, dan kita akan bermalam di Teluk Intan. Insya Allah kita akan bertemu dengan Bubuhan Kulaan yang lain, dan kita akan merasakan nikmatnya silaturahmi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua aktiviti ini selalu dalam kuasa dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada ahli kuasa Pertubuhan Banjar Malaysia. Semoga kegiatan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Muhammad Ari dari Ikatan Alumni Universiti Lambung Mangkurat dan kawan-kawan dari Banjar TV mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan berlepas insya-Allah pada pukul 9.30 mana? 9.30 kita akan kata saudara Ahmad Zaman tadi, kita akan bergerak dalam satu barisan dan jangan kita meliong-liong. Kait Matra Jabur, mungkin ada yang hendak bertakon apa itu Matra Jabur. Matra Jabur ini adalah singkatan daripada Malaysia, Sumatera, Jawa dan Kepulauan Borneo. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Jadi kita bermula daripada Bangi ke Port Dickson. Ini merupakan sekit yang pertama, di mana kita akan menghilangi satu kampung di Port Dickson dipanggil Kampung Bukit Melintang. 100% orang kita Banjar, dan mudah-mudahan kita akan bertemu sebanyak mungkin. Jadi saya mewakili selaku jawatan kuasa ekspedisi ini, sekiranya ada kekurangan ataupun ada kesilapan-kesilapan yang tidak kami jangkakan, kami memohon maaf, dan kami sentiasa menerima segala teguran ataupun di mana saja yang kita perbaiki. Dan akhir kalam, saya mengucapkan semoga perjalanan kita ini menjadi satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping kita bersilaturahmi. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhan Kulaan Banjar TV di Banua Banjar dan di Malaysia. Saat ini ulun bersama dengan Ustadz Saleh Kasim, Presiden Persatuan Banjar Malaysia.
atau pertubuhan Banjar Malaysia disebutkan namanya di sini. Ustadz, kira prediksi berapa peratus dari kaum Bumi Putra Malaysia ini orang Banjar? Ikut yang kita tahu, Banjar yang ada di Indonesia ini termasuk Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak kali ada lebih daripada 2 juta. Lebih daripada 2 juta bubuhan kulaan Banjar adalah keturunan Banjar di negeri Malaysia ini. Apalagi yang Ustadz Saleh bisa sampaikan tentang banyak orang Banjar ini? Yalah, betul sekali kita mengharapkan daripada adanya ini kita nak mendapatkan hubungan antara satu sama lain. Kalau selama ini belum ada pertumbuhan ni, saya sendiri tak pernah ke Banjarmasin. Tapi sudah ada pertumbuhan ni, saya dah 3 kali ke Banjarmasin. Ke Balikpapan, di tempat lain banyak di Sumatera ni, di Tambilahan. Itulah kebanyakan, itu banyak orang Banjar. Cina ke Banjar. Cina pun bahasa Banjar di Tambilahan. Banyaklah Banjar yang merata dengan ini. Pertumbuhan ini sudah berapa tahun? Pertumbuhannya sebenarnya lawas. Lawas lah. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih lah. Tapi aku yang memimpin lebih kurang 3 tahun. Jadi yang sebelumnya orang lain lah. Pertumbuhan. Apakah pertumbuhan Banjar di Malaysia ini sudah ada di setiap negeri, Ustaz? Mereka katakan ada di setiap negeri. Sudah ada di setiap. Jadi ada 14 negeri ini sudah semua ada pertumbuhan Banjar. Alhamdulillah. Dan Sabah dan Sarawak. Tapi itu tidak masuk ke politik ada? Nggak ada. Bujur-bujur masyarakat aja lah. Apa harapan Ustadz Saleh di masa yang akan datang mengenai 2 juta orang Banjar di Malaysia? Di Banjar sendiri kira ada 3 juta, di Sumatera mungkin ada lebih dari 1 juta. Selain silaturahmi, apa potensi yang kira-kira Ustadz pikirkan dan kawan-kawan di pertumbuhan Banjar Malaysia? Yang penting kita usahakan datangnya pertama sekali untuk menggerakkan ekonomi. Dan mendapat hubungan, katakan umpamanya kalau orang daripada Indonesia kan atau Banjarmasin datang ke Kuala Lumpur, sementara ini belum ada tempat kita sambut dengan dewan yang besar, ada rumah tumpangan, rumah tumpangan. Itu rencananya. Insya Allah tak lama lagi kami akan buat. Alhamdulillah. Nah, bubuhan kulaan Banjarmasin, bubuhan kulaan Banjar di Banjar, dimanapun berada, Ustaz sekali kasih mengatakan bahwa ke depan akan dibangun tempat wisma besar untuk menampung aktiviti dan bubuhan kulaan yang akan bangun itu dimulai dan apabila rencana tutup awal tahun depan 2015 rencana mulai dibangun. Alhamdulillah, insya Allah kami dengan kawan-kawan akan mendukung sepenuhnya.